Mohon perhatian, pada hari ini, Kamis 17 Juli 2025, sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara nomor 72 garing PUU/33 garing 2025, permohonan pengujian secara material, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap pasal 28I ayat 1 dan 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 akan segera dimulai. Sebelumnya akan dibacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Semua orang yang hadir dalam persidangan wajib menunjukkan sikap hormat, tertib, dan sopan. 2. Pada pihak, saksi, ahli, dan pengunjung wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. 4. Dilarang membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, atau bertepuk tangan selama persidangan berlangsung. 5. Dilarang mengaktifkan atau menggunakan alat komunikasi selama sidang berlangsung. 6. Dilarang membawa alat peraga, spanduk, atau perlengkapan demonstrasi ke ruang sidang. 7. Dilarang merusak, mengganggu, atau menyalahgunakan sarana, prasarana, maupun perlengkapan persidangan. 8. Dilarang makan, minum, atau merokok di dalam ruang sidang. 9. Setiap orang wajib menjaga kebersihan ruang sidang dan membuang sampah pada tempat yang disediakan. 10. Dilarang menghina atau merendahkan martabat majelis hakim, para pihak, saksi, ahli, maupun pengunjung sidang lainnya. 11. Para saksi, ahli, hanya boleh berbicara setelah mendapat izin ketua sidang. 12. Untuk melakukan rekaman baik dengan kamera, perekam suara maupun video harus terlebih dahulu meminta izin kepada majelis hakim. 13. Setiap orang wajib berdiri memberi hormat saat majelis hakim memasuki atau menekan ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 72 garing PUU/33 garing 2025 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya selamat datang kepada para pemohon di sidang Mahkamah Konstitusi kita terkait dengan pengujian uji material perundang-undangan terkait dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Pemohon, siapa yang akan memberikan keterangan dan siapa saja yang telah hadir pada persidangan kali ini? Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, dalam hal ini perkenalkan nama saya Cecilia Amanda Dwi Putri SH/MH selaku kuasa pemohon pengujian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian yang mulia. Baik, berarti saudari adalah kuasa hukum ya. Apakah telah menerima surat kuasa dari pemohon? Sudah mulia. Silakan untuk ditunjukkan surat kuasa dan identitas. Baik, saudari kuasa hukum pemohon, apakah sebelumnya saudari pernah beracara dalam pengujian perundang-undangan di MK? Belum yang mulia. Oke, baik, kalau begitu saudari pemohon silakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya karena permohonannya sudah kami baca sebelumnya. Sampaikan pokok-pokok permohonan, kemudian pada waktu petitum dibacakan secara lengkap. Baik, terima kasih yang mulia. Adapun perihal kami permohonan pengujian konstitusional pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, izin yang mulia. Pendahuluan sudah dianggap dibacakan. Selanjutnya, kewenangan mahkamah dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya, mengenai legal standing ada beberapa poin yang akan disampaikan yang mulia. Pada poin 4, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan legal standing, pemohon menyatakan sebagai berikut. A. Terkait kedudukan pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu Prof. Dr. Jandira Saputra SH/MH, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, dibuktikan dengan salinan kartu tanda penduduk KTP dan surat keterangan sebagai dosen pada program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam kapasitas akademiknya, pemohon kerap diminta oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk memberikan keterangan sebagai ahli kriminologi dalam perkara pidana. Hal ini dibuktikan antara lain dengan dianggap telah dibacakan
B. Terkait adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia yang sering dan telah akan melakukan keterangan sebagai ahli kriminologi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud pada huruf A, memiliki hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam hal alasan pemohon melakukan pengujian undang-undang terhadap pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diantaranya sebagai berikut. Pertama, bahwa pemohon Prof. Dr. Jandira Saputra SHMH adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta memiliki kepakaran dalam bidang kriminologi yang kerap diminta oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi. 2. Dalam menjalankan tugas keahliannya, pemohon telah beberapa kali memberikan keterangan ahli atas dasar permintaan resmi dari Kejaksaan Negeri, baik di Padang maupun Jakarta Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan surat permohonan dari Kejaksaan dan surat tugas resmi dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ketiga, bahwa pemberian keterangan tersebut dilakukan pemohon dengan itikat baik berdasarkan keahlian akademiknya dan sesuai dengan etika profesi dalam rangka turut membantu penegakan hukum dan pembuktian perkara pidana di Indonesia. Izin yang mulia, selanjutnya mengenai petitum ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, yaitu berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terhadap. Maka pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji material sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan atau ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan, dan atau keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan, kecuali kesaksian, laporan, dan atau keterangannya tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Ketiga, menyatakan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan yang dimaksud dengan memberikan kesaksian dengan tidak itikat baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan memberikan kesaksian, laporan, dan atau keterangan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik, antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Keempat, memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian mulia, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, cukup ya kuasa hukum pemohon. Karena dari permohonan ini saya lihat juga telah bagus, telah memenuhi sistematika yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Nah, ini di sidang pertama ini nanti majelis panel akan memberikan nasihat-nasihat yang mana hal ini juga telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu nanti dari pemohon silakan untuk mendengar nasihat yang akan diberikan oleh para majelis hakim. Untuk itu yang pertama terlebih dahulu Prof. Aisyah, baik silakan. Baik, kuasa hukum ya, terima kasih. Berkenaan dengan permohonan saudara, pada kesempatan ini kami sebagai panel hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat. Pertama itu untuk perihalnya sudah jelas ya, sesuai dengan pasal 10 ayat 1. Lalu kemudian dalam identitasnya cukup disesuaikan saja, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Lalu juga nanti dicantumkan ya, ikut sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021, yang lain-lain tidak perlu dimasukkan di sini. Dan selanjutnya mungkin, Ibu kalau boleh tahu, Ibu sebagai ahli apa ya, sini? Baik yang mulia, pemohon saya berkeluargaan Ya, Indonesia dan yang mulia. kesehariannya itu sebagai ahli ya, ahli apa? Ahli kriminologi. Oh, ahli kriminal. Ya, termasuk tadi uraikan ya mengenai kerugian konstitusional itu.
Lalu ini kan kalau dilihat permohonan intinya ingin menyisipkan mengenai ahli kriminologi. Di dalam permohonan ini ada beberapa hal yang tidak hanya sekedar bicara kasus konkretnya, tetapi harus bisa menjelaskan di mana letak kerugiannya tersebut. Mungkin itu sekian, kembalikan ke Prof. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya juga kita akan mendengarkan nasihat dari yang mulia Profesor Anang. Silakan Prof. Baik, terima kasih ya Majelis Hakim. Tadi sudah banyak dijelaskan terutama mengenai soal struktur permohonannya atau sistematikanya ya. Hanya di dalam kewenangan mungkin saya masih mengingatkan agar satu lagi cantumkan di dalamnya Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun di kedudukan hukum atau legal standing ini mungkin banyak yang harus dibenahi atau diperbaiki oleh pemohon ya. Dan dalam hal ini tadi saudara itu mendalilkan ataupun menjelaskan pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Itu satu. Jadi ada kewajibannya dalam hal melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagai kewajiban negara dan untuk memberikan keterangan ahli. Sekian saya kembalikan kembali kepada Majelis Hakim. Baik, terima kasih Profesor Anang. Dari pemohon, kuasa hukumnya sudah dengar ya dan sudah paham. Sudah yang mulia. Baik, kuasa hukum pemohon jadi begini. Dari segi substansi saya tidak bermaksud untuk masuk terlalu jauh, tapi tadi dari saudari itu perlu menyiapkan argumentasi yang lebih kuat dalam permohonan ini karena nanti akan disampaikan pada seluruh hakim dalam rapat permusyawaratan hakim. Apakah cukup jelas dari pemohon? Cukup yang mulia. Ada lagi yang disampaikan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan yang dianggap cukup, maka untuk perbaikan permohonan ini batas waktunya adalah pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025. Berkas perbaikan baik hard copy maupun soft copy-nya sudah harus diterima oleh mahkamah yang paling lambatnya itu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian dan akan diberitahukan melalui kepaniteraan. Dalam keadaan tertentu, mahkamah dapat menetapkan bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan dapat dilakukan 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Apakah saudara mengerti? Baik, kalau begitu dari Kedua Majelis Hakim cukup. Berarti sidang hari ini kita selesaikan dan akan ditunda terlebih dahulu. Oleh karena itu, sidang perkara nomor 72/PU/33/2025 dengan ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sidang lanjutan perkara nomor 72/PU/33/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari para pihak pemohon, siapa yang hadir pada persidangan kali ini? Baik yang mulia, pada persidangan ini saya selaku kuasa hukum pemohon serta kami juga mengundang ahli atas nama Tiara Ramazan SMH yang mulia. Baik, dari pihak pemerintah, siapa yang hadir? Baik yang mulia, dari pihak pemerintah sendiri yaitu saya Fira Alisa Saputri selaku perwakilan dari pemerintah beserta ahli pemerintah atas nama Profesor Dr. Azhar Tilawan SMH yang mulia. Dari pihak DPR, siapa yang hadir pada persidangan ini? Baik yang mulia, dari pihak DPR sendiri itu saya Alian Radu Samanesa sebagai perwakilan dari Komisi 3 DPR serta ahli kami atas nama Verona Idrus SHLL. Baik, para pemohon, pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat untuk melengkapi permohonannya. Apakah sudah lengkap? Sudah yang mulia. Baik, setelah dilakukannya pemeriksaan alat bukti dan juga kelengkapan dari permohonan, dari kami menyatakan sah. Baiklah para pihak sekalian, sesuai agenda sidang kita hari ini adalah sidang pleno mendengarkan keterangan para pihak dan ahli karena permohonannya sudah diterima Majelis Hakim, permohonannya sudah diserahkan dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya perwakilan dari pemerintah dipersilakan untuk memberikan keterangan terhadap permohonan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia Majelis Hakim, izin berdiri yang mulia. Silakan. Baik, demikian mulia. Saya Fira Alisa Saputri SHMH selaku perwakilan pemerintah dalam pengujian permohonan pemujian material pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam permohonan ini yang mulia, pemohon menjelaskan legal standingnya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Singkatnya, pemerintah menilai pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 konstitusional dan memberikan perlindungan yang sah bagi saksi dan korban sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proses peradilan yang adil. Terkait dengan dalil pemohon dan permohonannya menyatakan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan penjelasannya bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan alasan ketentuan tersebut tidak pasti, tidak adil, dan diskriminatif. Terhadap pendapat tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi saksi, korban, pelapor maupun saksi pelaku agar tidak dapat dituntut secara hukum atas keterangan atau laporan mereka.
kecuali jika dilakukan dengan itikat tidak baik. Terkait dalil pemohonan yang menyatakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah berpendapat bahwa pasal 10 ayat 1 dengan jelas memberikan perlindungan hukum kepada saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan atau laporan yang mereka berikan, kecuali apabila dilakukan dengan itikat tidak baik. Perlindungan ini diperlukan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan secara bebas dan tanpa intimidasi, mendukung penegakan hukum yang efektif. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Pasal tersebut memberikan kepastian hukum dan merupakan bagian integral dari proses peradilan yang adil tanpa menghilangkan atau mengurangi hak konstitusional siapapun termasuk pemohon. Dalil pemohon mengenai ketidakpastian, ketidakadilan, dan diskriminasi tidak didukung oleh fakta hukum dan tidak berdasar secara konstitusional. Oleh karena itu, pemerintah meyakinkan bahwa pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah konstitusional dan sah untuk diterapkan. Selanjutnya, pemerintah menegaskan bahwa pemohonan wajib membuktikan kerugian konstitusional yang spesifik dan nyata sesuai dengan ketentuan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 006 garing PU-3 garing 2005 dan putusan nomor 011 garing PU-5 garing 2007 agar dapat memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing dalam perkara ini. Demikianlah keterangan kami pemerintah untuk menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusannya. Saya berharap agar Mahkamah Konstitusi bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sekian yang mulia, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih pemerintah. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan dari pemohon, dipersilakan terlebih dahulu kepada pihak dari DPR untuk menyampaikan keterangannya. Silakan. Baik, terima kasih mulia. Izin langsung ke pandangan dari pemohon ini. Untuk ini. Pandangan DPR terhadap dalil-dalil permohonan. Bahwa terhadap dalil permohon yang menyatakan pasal 10 ayat 1 menimbulkan ketidakpastian hukum karena ahli tidak termasuk dalam target perlindungan. DPR RI berpendapat bahwa ketentuan AWO justru memberikan kepastian hukum. Norma tersebut telah secara tegas menyebutkan siapa yang dilindungi dan bentuk perlindungan yang diberikan, serta pengecualian apabila keterangan tidak disampaikan dengan itikat baik. Penjelasan pasal bahwa telah menjabarkan secara konkret contoh perbuatan yang termasuk tidak beritikat baik. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan pasal 10 ayat 1 menimbulkan diskriminasi hukum karena ahli tidak mendapatkan perlindungan setara sebagaimana dijamin pasal 28G ayat 1 UUD NRI tahun 1945, DPR RI berpendapat bahwa perbedaan subjek perlindungan bukan diskriminasi. Saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku memberikan keterangan berdasarkan pengalaman langsung atas tindak pidana dan karenanya rentan menghadapi ancaman, sedangkan ahli memberikan pendapat berdasarkan keilmuan. Oleh karena itu, pembedaan terhadap merupakan kewajiban hukum yang rasional dan proporsional, bukan pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dimaksud pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa negara lalai memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana pasal 28I ayat 4 UUD NRI tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa pasal 10 ayat 1 justru merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab negara. Perlindungan hukum bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi pelaku merupakan perwujudan kewajiban negara dalam menjamin rasa aman dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa negara lalai adalah tidak beralasan. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai kerugian konstitusional, DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang dikemukakan hanya bersifat kekhawatiran hipotetis, bukan kerugian nyata, spesifik, dan aktual sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 51 ayat UUD Undang-Undang MK serta ditegaskan dalam putusan MK nomor 006 garing PUU 3 garing 2005 dan putusan MK nomor 11 garing PUU garing 5 garing 2007. Dengan demikian, pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum legal standing. Selain itu, norma AWO justru selaras dengan pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 4 UUD NRI tahun 1945 karena merupakan instrumen perlindungan HAM bukan pelanggaran terhadapnya. Demikian keterangan DPR RI untuk menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Saya berharap agar Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Sekian. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak pemohon terdapat tanggapan pada pihak pemerintah atau mereka? Baik, izinkan kami untuk menanggapi keterangan dari pihak DPR. Yang pertama, yaitu terkait dengan kedudukan atau legal standing pemohon yang telah dibacakan. Kemudian terkait dari adanya kepastian hukum dalam norma AWO, kemudian terkait dari kewajiban negara melindungi hak di angka telah dibacakan. Bahwa DPR menyatakan pasal 1 sudah menjadi wujud kewajiban negara melindungi hak, namun justru dengan tidak melibatkan ahli dalam subjek perlindungan, negara telah lalai melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, sebagaimana di dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
perlindungan saksi dan korban tanpa mencakup ahli tidak komprehensif sehingga masih menyisakan celah bagi terlanggarnya rasa aman dan keputusan akademik. Maka dalam hal ini kesimpulan dari kami, keterangan DPR menurut kami tidak menggugurkan dalil-dalil pemohon dalam norma pasal 91 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, masih menyisakan ketidakpastian hukum, diskriminasi, dan pengabaian kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional ahli yang berperan penting dalam proses peradilan. Sekian tanggapan kami yang mulia. Baik, silakan dari kedua belah pihak, pemerintah dan DPR, apakah ada tanggapan balik terhadap apa yang telah ditanggapi oleh pemohon tadi? Atau dicukupkan? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apabila tidak terdapat tambahan keterangan lagi, maka sesuai dengan agenda persidangan kita yang terdahulu adalah pemberian keterangan ahli dari pemohon dan juga keterangan ahli dari pemerintah dan DPR. Apakah dari pemohon mendatangkan saksi dan ahli tersebut? Baik, yang mulia, dari kami mendatangkan seorang ahli yang bernama Fatia Ramazan SMH. Seorang ahli dari pemerintah. Baik, yang dari pemerintah sendiri mendatangkan ahli pemerintah atas nama Profesor Dr. Azhara Filahan SMH. Baik, dari DPR. Baik, yang mulia dari DPR mendatangkan ahli atas nama Karnadikus SIM. Oke, baik. Berarti di sini dari ketiga belah pihak mendatangkan saksi ahli ya. Selanjutnya adalah untuk keterangan ahli dari pemohon, pemerintah, dan DPR ini, saudari-saudari Fatihah, Hanum, dan juga Verona. Silakan untuk berdiri dan akan dibaca untuk pembacaan sumpah. Pembacaan sumpah ini akan dituntun oleh hakim anggota kepada Profesor Amel. Dimohonkan baca. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada ahli silakan berdiri dan petugas sidang silakan mengambil tempat. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya dengan sesuai keahlian saya. yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, petugas sidang silakan kembali ke tempat dan ahli silakan duduk kembali. Baik, pada saudari ahli yang dari pihak pemohon, pemerintah, dan DPR ya. Dan mungkin boleh untuk memberikan keterangan yang pertama, yaitu kita minta kepada ahli pemohon. Silakan kepada ahli pemohon untuk menyampaikan keterangan. Terima kasih yang mulia, izinkan saya berdiri yang mulia. Saya akan memberikan pendapat terkait dengan pokok-pokok permohonan. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dinilai diskriminatif yang mulia karena secara eksplisit tidak memberikan perlindungan hukum yang setara pada ahli dan juga tidak memberikan perlindungan yang diberikan kepada saksi, korban, dan pelapor. Ketiadaan perlindungan ini akan menceritakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan rasa takut atau chilling effect yang nyata pada ahli yang mulia. Kemudian, rasa terancam ini secara langsung melanggar hak konstitusional ahli atas rasa aman yang dijamin oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga negara lalai dalam memberikan perlindungan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia sesuai dengan amanat pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan tafsir konstitusional dari Mahkamah Konstitusi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum yang setara bagi semua pihak yang berpartisipasi dalam penegakan hukum dan memastikan setiap individu ini memiliki perlindungan hukum yang sama yang dia. Kemudian, bahwa dalam putusan MK nomor 109 garing PUU strip 20 garing 2022, Mahkamah membedakan keterangan ahli dari keterangan saksi, korban, atau pelapor dengan alasan keterangan ahli ini hanya sebagai pendapat dan bukan fakta. Adalah pemahaman yang kurang tepat dan dapat disebutkan dalam konteks hukum acara pidana yang mulia. Keterangan ahli ini, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, merupakan salah satu alat bukti yang sah yang mulia. Keterangan ini diberikan berdasarkan keilmuan dan juga bukan semata-mata opini subjektif yang mulia. Keterangan ini berfungsi untuk menangkan fakta-fakta yang tidak dapat dipahami oleh orang awam, sehingga membantu hakim dalam memutuskan kebenaran yang material yang mulia. Maka dari itu, demikianlah tanggapan dari saya yang mulia. Kami harap majelis hakim yang mulia dapat membuat keterangan dari kasus perkara ini yang mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih saudari. Selanjutnya kita mendengarkan penyampaian keterangan dari pihak ahli pemerintah ya, Profesor Dr. Azhara Filahan SHMA. Pada Profesor, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, sekarang saat ini saya menjadi ahli badan bidang hukum pidana yang mulia. Ini memberikan keahlian saya pada menguji undang-undang pada hari ini. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan kewenangan tegas kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk melindungi saksi dan korban dari ancaman atau intimidasi yang berkaitan dengan keterangan dalam perkara pidana. Ketentuan ini secara logis dan kontekstual juga mencakup ahli dan dunia. Karena peran ahli seringkali krusial yang menjelaskan teknis atau fakta ilmiah kepada pengadilan yang mulia. Selanjutnya nomor 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang pada dasarnya bertujuan memperkuat perlindungan hukum tidak hanya bagi saksi dan korban yang mulia, tetapi juga bagi ahli yang mulia.
Sejarah itu dimulai ketika pelindungan saksi dan korban pada awalnya hanya jatuh pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang kala itu di mana dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Pada praktiknya masih banyak pihak penting dalam kasus peradilan termasuk ahli, pelapor dan saksi pelaku yang rentan menghadapi ancaman namun belum dijamin secara memadai. Hingga akhirnya dengan pertimbangan konstitusional pasal 28G dan pasal 8I Undang-Undang Dasar 1945 serta dorongan kuat dari prinsip hak asasi manusia internasional, maka lahirlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dalam pertimbangan huruf B undang-undang juga ditegaskan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli yang mulia. Rumusan ini sekaligus menjawab kekurangan pengaturan lama dengan memperluas subjek perlindungan. Dengan demikian, keterangan saya ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bernilai berguna, sehingga majelis hakim mampu memutus perkara secara adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan yang hakiki. Maka, kebijakan tersebut dipandang masih perlu untuk dicabut atau diperlukan perubahan lagi. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, dengan demikian keterangan ini saya sampaikan semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih ya Bu. Yang selanjutnya kita mendengarkan penyampaian keterangan dari pihak ahli DPR oleh Verona Ignus SHLM pada silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai ahli DPR dengan perkara pengujian dengan nomor sekian. Pokok permohonan ini menilai bahwa ahli tidak mendapat perlindungan hukum yang sama seperti saksi, korban, atau pelapor sehingga dianggap menimbulkan ketidakpastian dan diskriminasi hukum. Menurut saya, ketentuan tersebut telah sesuai dengan sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak dicantumkannya ahli dalam undang-undang lama bukan kekosongan hukum. Karena fokusnya saat itu masih pada saksi dan korban. Justru melalui perubahan Undang-Undang 31 tahun 2014, kedudukan ahli diakui secara jelas dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 yang menyebut bahwa ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu untuk membuat terang perkara pidana. Selanjutnya, pasal 10 ayat 1 yang memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor sepanjang keterangannya dengan itikat baik merupakan bentuk perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Norma ini tidak diskriminatif karena tetap menegaskan pengecualian bagi yang terlibat dengan itikat buruk, seperti memberikan keterangan palsu. DPR juga berpandangan bahwa ketentuan ini selaras dengan praktik internasional dan menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8G dan 8I ayat 4. Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa perlindungan demikian, banyak perkara pidana berat tidak akan terungkap karena rasa takut dari para saksi dan korban. Oleh karena itu, dalil memohon bahwa norma hukum tidak pasti, tidak ada dan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. Demikian keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas penyampaian keterangan oleh para ahli. Kepada pihak pemohon, apakah ada pertanyaan kepada para ahli? Baik, ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada para ahli yang telah menjelaskan keterangannya. Yang pertama itu pertanyaan saya kepada ahli pemohon yaitu Saudari Fatima. Bagaimana ibu melihat risiko konflik yang dapat dialami oleh para ahli ketika memberikan keterangan kesaksian tanpa adanya perlindungan hukum eksplisit sebagaimana saksi dan korban? Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang mulia, terkait dengan risiko konflik yang dialami ahli ketika memberikan keterangan di persidangan tanpa adanya perlindungan hukum secara eksplisit ini, pertama saya akan berbicara tentang saksi, korban, pelapor, dan ahli, yang mana ini adalah 4 mata rantai dalam pembuktian pidana. Kewajiban negara adalah memastikan semua mata rantai ini kuat tanpa meninggalkan salah satunya. Dengan meninggalkan ahli, negara membiarkan mata rantai itu putus. Kemudian, keterangan di persidangan disampaikan ahli tanpa adanya perlindungan hukum, maka sulit bagi seorang ahli untuk menyampaikan keterangan dengan berani dan bebas, dan akan memiliki bayang-bayang rasa takut jika keterangan itu disampaikan dan tidak disukai oleh beberapa pihak. Maka dari itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan keterangan. Sekian dari saya. Baik, izin yang mulia. Selanjutnya pertanyaan saya itu kepada ahli pemerintah, Saudari Hanum. Bagaimana ahli tadi menyebutkan bahwa perlindungan bagi ahli telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, khususnya melalui pasal 5 ayat 3 dan pasal 28 ayat 3. Namun faktanya pasal 1 itu justru tidak menyebutkan ahli secara eksplisit. Apakah hal ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum? Mengingat pasal itu yang sering dijadikan rujukan utama dalam praktik. Baik, izin menjawab Bu. Yang mulia, alasan pemerintah tidak mencantumkan secara jelas istilah ahli dalam pasal 10 ayat 1 bukanlah bertujuan untuk mengabaikan atau mengurangi perlindungan bagi ahli, melainkan karena secara metodologis pendekatan dalam praktik undang-undang telah membentuk pembuktian. Itulah pasal 5 ayat 3. Norma tersebut bersifat delegatif yang menyatakan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh saksi dan korban juga itu berlaku untuk ahli. Oleh karena itu, dari sudut pandang praktis seperti pasal 5 ayat 3 dan pasal 10 ayat 1 ini tidak bisa dipisah yang mulia. Sekian ya. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan kali saya itu kepada ahli DPR, Saudari ahli Verona. Tadi Saudari menyampaikan bahwa norma pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu tidak diskriminatif ya, dan sudah proporsional. Bagaimana Saudari ini menjawab kegelisahan para ahli yang merasa tetap tidak mendapat perlindungan eksplisit dalam pasal tersebut, sehingga menimbulkan efek jerah atau
pun ketakutan untuk bersedia menjadi ahli di pengadilan. Terima kasih, Bu. Saya akan mengulangi izin yang mulia. Jadi menurut saya perlu dilihat bahwa konstruksi perlindungan dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibaca sepotong saja, tetapi harus dibaca secara keseluruhan. Di mana dalam pasal 5 ayat 3 menegaskan bahwa ahli adalah orang dengan keahlian tertentu, yang mana ini sudah jelas ahli tetap menjadi bagian dari sistem perlindungan yang dibangun oleh undang-undang sepanjang yang memberikan keterangan dengan itikat baik. Bila dimasukkan secara eksplisit, justru berpotensi menimbulkan timpangan tinggi Bu, dengan ketentuan pidana umum, misalnya mengenai sumpah palsu atau keterangan palsu. Oleh karena itu, rumusan yang ada sekarang sudah proporsional, Bu, memberikan perlindungan kepada mereka yang beritikat baik, sekaligus akan menjaga akuntabilitas. Baik ya. Baik, cukup dikembalikan ke. Baik, dari pemerintah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada ahli ataupun ke pemohon? Silakan. Baik, yang mulia majelis hakim, mungkin kan kami mengajukan pertanyaan kepada ahli pemerintah, ahli DPR, serta ahli pemohon. Yang pertama yaitu kepada ahli pemerintah. Baik, bagaimana pandangan saudara ahli terkait dengan risiko nyata atau chilling effect yang dirasakan ahli ketika memberikan keterangan, khususnya jika pihak yang dirugikan menggunakan keterangan ahli sebagai dasar untuk menggugat secara perdata maupun pidana, serta apakah menurut saudara tanpa adanya perlindungan eksplisit terhadap ahli dalam pasal 10 ayat 1, negara sudah dapat dianggap memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak setiap orang atas rasa aman sebagaimana dijamin pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Menurut saya sebagai pendapat ahli pemerintah, menurut saya pandangan dari pemerintah dan DPR sendiri yang menyatakan bahwa perlindungan bagi ahli telah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 melalui pasal 5 ayat 3 itu adalah tepat. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa hak yang diberikan kepada saksi apapun sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 juga berlaku bagi ahli. Artinya ini perlindungan dari negara ini sangat komprehensif dan juga objektif, Bu. Ini sudah memberikan keadilan. Baik, yang mulia majelis hakim, selanjutnya kami ingin bertanya kepada ahli saya. Baik, saudara ahli, apakah ada jaminan hukum yang kuat bagi ahli untuk tidak digugat atau dituntut setelah memberikan keterangan, mengingat perlindungan tersebut hanya disebut dalam pasal berbeda dan tidak secara eksplisit pada pasal larangan penuntutan? Serta bagaimana saudara melihat urgensi revisi atau perbaikan norma ini di masa depan, mengingat adanya permohonan uji materi yang menunjukkan keresahan ahli di lapangan? Saya izin menjawab bahwa yang pertama mengenai jaminan hukum. Saya berpendapat bahwa keberadaan ahli di sini sudah diatur, sudah memperoleh kemampuan dalam perlindungan hukum secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Nah, yang mana walaupun tidak disebut secara eksplisit, tapi dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 itu sudah diatur. Dan kedua terkait urgensi revisi norma. DPR sudah memandang bahwa setiap dinamika praktik di lapangan masuk keresahannya itu akan bisa melakukan dengan legislative review. Jadi dengan demikian jaminan hukum bagi ahli dalam kerangka yang berlaku saat ini, dan jika kemudian diperlukan penjelasan lebih eksplisit, DPR juga terbuka untuk ditindaklanjutinya melalui legislative review. Yang mulia majelis hakim, terakhir kami ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli pemohon. Baik, saudara ahli tadi menyebutkan adanya chilling effect terhadap ahli karena tidak adanya perlindungan eksplisit. Bisakah saudara memberikan contoh konkret atau kasus nyata di mana seorang ahli menghadapi ancaman hukum akibat keterangannya yang diberikan dengan itikat baik? Serta bagaimana tanggapan saudara ahli terhadap pemerintah dan DPR yang menilai bahwa perlindungan ahli sesungguhnya sudah tercakup secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 melalui pasal 5 ayat 1? Saya akan jawab pertanyaan dari pemerintah ya. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan adanya chilling effect ini, saya memberikan contoh kasus nyatanya. Seorang ahli forensik atau keuangan negara yang keterangannya bertentangan dengan pihak tertentu, misalnya terdakwa atau perusahaan besar, dapat dilaporkan atas dasar dugaan pencemaran nama baik dan pasal 310 KUHP, fitnah atau pasal 311 KUHP, dan bahkan keterangan palsu di bawah sumpah. Kemudian terkait dengan pendapat dari DPR dan pemerintah bahwa perlindungan ahli ini sudah tercakup secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pandangan saya terhadap pendapat ini adalah pasal ini, ayat 3 ini merujuk kembali kepada hak asasi saksi dan korban di ayat 1 dan 2 yang utamanya meliputi perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman, bebas dari tuntutan hukum, bantuan medis, psikosoial, dan restitusi untuk korban. Sekian dari kami. Baik, cukup ya. Selanjutnya dari pihak DPR, apakah juga terdapat pertanyaan untuk para ahli? Cukup. Oke, baik, cukup ya. Karena kita telah mendengar pendapat dari para ahli dan juga pertanyaan telah selesai dari majelis hakim, apakah terdapat pendalaman atau pertanyaan? Baik, silakan, Prof. Saul. Dari jawaban ahli yang telah disampaikan sebelumnya, saya ingin bertanya terkait saudari ahli yang menyebutkan adanya risiko konkret berupa ancaman perdata, pidana, bahkan teror psikologis terhadap ahli. Bisakah saudari memberikan contoh nyata baik dari pengalaman pribadi maupun kasus lain yang pernah terjadi, agar mahkamah dapat menilai bahwa risiko itu benar-benar aktual dan bukan sebagai proteksi?
Kami menjawab yang mulia, risiko konkret ini yang berupa ancaman perdata adalah seorang ahli telah memberikan keterangan di persidangan, yang mana keterangannya itu menilai merugikan beberapa pihak, dapat digugat secara perdata dengan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli. Misalnya, dianggap melanggar menggunakan data yang tidak valid menyimpulkan secara keserampangan. Tudang ini akan memberikan dampak psikologis kepada ahli yang demikian sama dari saya. Baik, sebelum ditutup, apakah dari majelis hakim masih terdapat pertanyaan atau pendalaman? Ada yang mulia. Kepada saudari ahli dari DPR. Dalam pandangan DPR, pembedaan antara saksi, korban, dan ahli bukan merupakan bentuk diskriminasi karena masing-masing memiliki kedudukan dan peran yang berbeda. Namun, jika kita meninjau dari prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, bagaimana saudari melihat aspek keadilan dari pengaturan tersebut, mengingat ketiga-tiganya sama memiliki peran dalam proses penegakan hukum. Terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab bahwa menurut pandangan saya, keadilan dalam konteks norma itu perlu dipahami sebagai keadilan yang bersifat proporsional, bukan keadilan yang seragam. Yang mana saksi dan korban merupakan pihak yang secara langsung bersentuhan dengan peristiwa pidana serta berpotensi menghadapi ancaman. Karena itu perlindungan yang eksplisit dalam undang-undang menjadi penting untuk menjamin keberanian mereka dalam memberikan keterangan di persidangan. Sementara itu, ahli berperan memberikan keterangan berdasarkan perlindungan atau profesinya, dan itu sudah diatur sendiri di dalam kode etik dan serta KUHP yang dia begitu. Terima kasih ya. Apakah masih terdapat pendalaman dari majelis hakim? Oke, baik. Karena segala pertanyaan dan kesaksian telah disampaikan dari para ahli dan juga dari para pihak, maka untuk itu selanjutnya agenda persidangan kita adalah pembacaan kesimpulan dan putusan. Oleh karena itu, sidang perkara nomor 72 garing PU strip 33 garing 2025 dengan ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Baik, pada hari ini Kamis 7 Agustus 2025, sidang perkara nomor 72 garing PU strip 33 garing 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelumnya majelis hakim peringatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan ini berlangsung, karena apabila saudara-saudari mengganggu jalannya persidangan, saudara-saudari dapat dikeluarkan dari ruang persidangan ini. Apakah pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir pada persidangan? Baik, dari pihak pemerintah dan DPR sudah hadir. Baik, kita akan memulai pembacaan putusan terhadap perkara nomor 72 garing PU strip 33 garing 2025. Sebelum itu saya peringatkan para pihak untuk memperhatikan dengan seksama putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 72 garing PU strip 33 garing 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang diajukan oleh Profesor Dr. Diandraf Saputra SHMH selaku dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, diwakili oleh kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini, para majelis hakim telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, dan memberikan bukti-bukti pemohon. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim anggota 1. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Juli 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juli 2025 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor sekian-sekian, maka Mahkamah akan langsung mempertimbangkan permohonan sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah menimbang Mahkamah berwenang antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Selanjutnya itu kedudukan hukum pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, pemohon telah cukup jelas dalam menguraikannya adanya kerugian hak konstitusional yang dialaminya secara spesifik sebagai akibat berlakunya ketentuan norma pasal 10 ayat 1 beserta penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimohonkan pengujian dalam perkara akuo. Menimbang bahwa Mahkamah menilai telah tampak secara nyata adanya hubungan sebagai akibat yang bersifat langsung dan spesifik antara berlakunya norma dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 dengan kerugian hak konstitusional pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo.
Selanjutnya, pokok permohonan menimbang bahwa norma pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PSK menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema bagi ahli. Di satu sisi, ahli diwajibkan hadir memberikan keterangan di bawah ancaman sanksi pidana pasal 224 KUHP jika menolak. Namun, di sisi lain, keterangan tidak mendapatkan imunitas hukum sehingga berpotensi digugat secara pidana maupun perdata. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, antara lain putusan nomor 006-1-1/2003 dan putusan nomor 50-PUU-4-2008 telah menegaskan pentingnya kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi prinsip konstitusional, Mahkamah harus menafsirkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PSK agar mencakup pula ahli yang memberikan keterangan dengan itikat baik. Menimbang bahwa dengan demikian, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PSK sepanjang tidak dimaknai meliputi ahli adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demi menjamin perlindungan konstitusional, keadilan, serta kepastian hukum, perlindungan tersebut harus diberikan pula kepada ahli berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Maka, Mahkamah berkesimpulan 4.1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 4.2. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan aku. 4.3. Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Selanjutnya, amar putusan mengadili yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwasanya saksi korban, saksi pelaku, pelapor dan atau ahli tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, laporan dan atau keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, laporan dan atau keterangan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Yang ketiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Akuo, 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Rihadatul Aisyah UP, Hakim Konstitusi Atika Ramadhani, dan Hakim Konstitusi Amelia Ananda Putri, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya pasal 10 ayat 1 terhadap pasal 28G ayat 1 dan 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat berbeda beberapa hakim konstitusi, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan seharusnya ditolak seluruhnya dengan pertimbangan yang dianggap telah dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Hafiz Aulia Fatur Rahman selaku ketua merangkap anggota, selanjutnya Profesor Rihadatul Aisyah UB, Atika Ramadhani, Amelia Ananda Putri, Habibati Farhana, Cecilia Amanda Dwi Putri, Nisaul Aliyah Nabila Johan, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 6 bulan Agustus tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 bulan Agustus tahun 2025, selesai diucapkan pada pukul 13:56 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Ahda Salsabila SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan juga pemerintah yang mewakili dan juga diwakili. Baik, dengan demikian pembacaan putusan untuk perkara nomor 72/PUU/33/2025 permohonan pengujian material judicial review pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruangan persidangan.
Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 72/PUU/33/2025 telah selesai. Terima kasih dan selamat siang. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll